Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, pada video kali ini kita akan coba membahas dalil-dalil yang mewajibkan tentang sholat. Video ini saya buat tidak lain adalah untuk merespon apa yang disampaikan oleh Adi Armando. Dia mengatakan bahwa perintah sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Benarkah demikian? Oke, kita pahami bersama, sholat adalah rukun Islam kedua. Oleh karena itu, kita seorang muslim harus mengakui dan meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban untuk kita laksanakan. Jika ada seseorang yang mengingkari kewajiban melaksanakan sholat, maka konsekuensinya adalah menjadi murtad atau kafir. Nah, Adi Armando ini menyebut perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Oke, nanti akan kita lacak apakah benar perintah sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran atau ada. Banyak tanggapan untuk menanggapi statement yang disampaikan oleh Adi Armando bahwa perintah sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Jika apa yang disampaikan ini merupakan sebuah pengingkaran tentang perintah sholat, maka ini bahaya sekali bagi keimanan Adi Armando. Tetapi jika hal ini disampaikan sebagai pendidikan, sebagai edukasi bagi masyarakat, bahwa memang perintah sholat itu tidak ada dalam Al-Quran, maka tidak menjadi masalah. Tetapi coba kita cek dulurku semuanya, apakah benar perintah sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Berikut ini adalah perintah sholat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hambanya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini menjadi salah satu pedoman atau dalil bahwa melaksanakan sholat itu wajib, fix. Kemudian ayat yang kedua di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Nah, pada dalil kedua ini menunjukkan bahwasannya sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Lalu di mana kita akan menemukan perintah menjalankan sholat 5 waktu? Dan ternyata memang di dalam Al-Quran itu tidak ada secara spesifik memerintahkan sholat 5 waktu. Karena perintah di dalam Al-Quran itu secara global, secara umum, bahwa umat Islam, seorang mukmin memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, kita akan menemukan perintah sholat 5 waktu itu ketika kita membaca hadis ini. Farradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholatan. Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat. Falam azal uraji'uhu wa as'alahu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon keringanan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Oke dulurku semuanya, inilah dalil perintah sholat 5 waktu. Memang kalau kita cari di dalam Al-Quran, kita tidak akan menemukan perintah secara spesifik sholat 5 waktu. Nah, kita akan menemukannya di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pedoman umat Islam, rujukan umat Islam, yang sebagaimana kita ketahui bersama, kita sebagai umat Islam memiliki rujukan primer Al-Quran dan hadis. Memang di dalam Al-Quran itu secara spesifik tidak ada menyebutkan perintah sholat 5 waktu. Nah,
Kemudian perintah ini bisa kita temukan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi clear ya permasalahannya. Jadi apa yang diucapkan oleh Adi Armando ini tidak 100% salah. Sekali lagi, apa yang diucapkan oleh Adi Armando ini tidak 100% salah. Memang di dalam Al-Quran tidak ada perintah secara spesifik untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi kemudian dijabarkan di dalam hadis Nabi perintah sholat sebanyak 5 waktu. Memang kita sebagai umat muslim harus memahami Al-Quran itu tidak hanya sekedar tekstual saja, tetapi kontekstual. Bagaimana kita memahaminya dan memadukan dengan hadis. Agar apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu bisa dimengerti melalui hadis Nabi. Oke, sekali lagi, di sini saya mengingatkan kepada Bang Adi Armando. Jika apa yang menjadi statementnya itu merupakan pengingkaran atau perendahan tentang perintah sholat, maka hati-hati. Itu akan memiliki konsekuensi yang sangat besar, yaitu bisa menjadi murtad. Karena sudah menyepelekan perintah sholat. Tetapi jika niatnya ingin meluruskan pemahaman masyarakat secara umum tentang perintah sholat, maka ini tidak menjadi masalah. Karena dengan demikian, kita akan berpikir bahwa ternyata memang benar. Memahami Al-Quran itu tidak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran saja. Tetapi kita membutuhkan hadis untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita membaca Al-Quran, membaca maknanya itu tidak letterless, tidak kaku, tidak tekstual. Karena ada ayat-ayat yang memang perlu penjabaran yang dijabarkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian dulur yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.